Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara semua, saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami sangat menghargai bila saudara mensubscribe channel ini dan juga tekan tombol lonceng dan tombol jempolnya. Peringatan Tuhan yaitu perhatikanlah hari-hari terakhir akan terjadi tsunami, tetapi itu tidak akan menimpa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan yang setia. Roh Kudus membukakan sesuatu rahasia firman Tuhan kepada saya tentang apa yang sedang terjadi saat ini dan yang akan terjadi sebentar lagi. Sebab waktunya sudah semakin singkat. Yang pertama, bangunan bait Allah diruntuhkan. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 5-6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Mengagumi apa yang terlihat oleh mata jasmani di dalam gereja, yaitu semua yang terlihat persembahan barang-barang yang indah atau gereja yang dikerjakan oleh gereja saat ini, seperti tradisi gereja, agamawi, semuanya akan diruntuhkan. Artinya gereja akan mengalami kehancuran. Bangunan gereja menggambarkan agamawi atau tradisi gereja yang sudah dibangun dan akan mengalami kehancuran. Gereja yang agamawi itu menggambarkan bait suci yang ada di halaman atau pelataran. Saudara, kita bisa melihat sejak pandemik, gereja Tuhan mengalami kelumpuhan. Mulai saat itulah gereja sedang mengalami kehancuran. Cara ibadah umat Tuhan diperbaharui agar umat Tuhan dapat datang langsung kepada Tuhan secara pribadi. Bait Allah yang Tuhan kehendaki adalah berada di dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu adalah tempat tersembunyi di mana hadirat Tuhan itu ada. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara, kalau roh Allah diam di dalam kita, artinya kita harus menjadi bait suci, ruang Maha Kudus, tempat hadirat Tuhan berada sebagai tiang awan dan tiang api, tempat Roh Kudus, roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan sehingga kita dapat merasakan kehadiran kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Tempat hadirat Tuhan dinyatakan adalah di ruang Maha Kudus, bukan di halaman. Agar hidup kita menjadi terang kemuliaan Tuhan, Yesaya 60 digenapi di dalam hidup gereja Tuhan. Kita baca di dalam Wahyu 11 ayat 1-2. "Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, 'Bangunlah dan ukurlah bait Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya.'" Ayat ini adalah nubuatan Tuhan Yesus tentang bait Allah yang akan diruntuhkan, seperti yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat 5-6 tadi tentang keruntuhan bait Allah. Saudara, Kristen halaman yang tidak masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, yang hidupnya tidak berada di dalam hadirat Tuhan, mereka inilah yang akan mengalami kesengsaraan, yang akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Saya berdoa saudara semua tidak ada yang di halaman, tetapi semuanya masuk ke ruang Maha Kudus dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin, amin. Pada saat saya berdoa,
Tadi pagi, saya sedang berbahasa roh, Roh Kudus berbicara dan mengajarkan kepada saya bahwa cukup melewati satu pintu saja untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Pintu itu adalah melalui darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus katakan, kamu akan capek dan lelah bila melewati banyak pintu, atau melewati perantaraan, atau melewati pihak ketiga. Kamu tidak akan sampai-sampai kepada Tuhan. Nggak akan bisa ketemu langsung dengan Tuhan. Dan nggak akan bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, saya teringat dulu saya bertemu dengan suami saya itu, saya dikenalkan oleh sahabat saya yang adalah saudara sepupu suami saya. Setelah saya dikenalkan dengan calon suami saya pada waktu itu, selanjutnya saya bisa kontak langsung dengan calon suami saya itu untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi. Tidak lagi melalui sahabat saya itu. Disitulah saya bisa saling mengenal calon suami saya dengan berkomunikasi langsung, sehingga hubungan kami dapat dibangun. Bayangkan saja saudara, bila komunikasi saya dengan calon suami saya tidak bisa langsung, terus-menerus harus melalui sahabat saya, maka saya tidak akan dapat membangun hubungan secara pribadi dengan calon suami saya. Tidak bisa berkomunikasi dari hati ke hati. Tidak bisa mengenal lebih dalam pribadinya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus telah bernubuat bahwa gereja akan dihancurkan, agar umat Tuhan tidak mengandalkan aturan gereja atau cara-cara agamawi yang membuat umat Tuhan hanya mengandalkan kepada manusia atau pastornya. Tuhan Yesus perintahkan untuk datang langsung kepada Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus katakan marilah kepadaku. Tuhan Yesus tidak mengatakan marilah datang kepadaku melalui pastor atau melalui pihak ketiga lainnya di dalam gereja. Mohon maaf saudara kalau saya harus katakan ini, sebab inilah pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus kepada kita semua sebagai tubuh Kristus. Ini bukan untuk memecah belah, tetapi justru untuk membangun satu kesatuan tubuh Kristus yang mengarah kepada Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 4-6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Selanjutnya di ayat 13-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan Yesus perintahkan kita untuk datang langsung kepada Tuhan dan bebaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Jangan batasi Roh Kudus, sebab Roh Kudus tidak terbatas. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus langsung untuk menolong kita, untuk mengajarkan kepada kita langsung di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara langsung kepada kita di dalam rohnya. Roh Kudus tidak akan pernah salah, sebab Tuhan sendiri yang akan mengatakannya kepada kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 26, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam Yohanes 16 ayat 13,
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus katakan, mari masuk ke ruang Maha Kudus. Jangan hanya ada di halaman. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus di ruang Maha Kudus. Bersatu dengan Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh. Di dalam Mazmur 27 ayat 8, di mana Daud menyatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Pelayanan gereja yang adalah menjadi pihak ketiga, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan, agar membawa umat Tuhan untuk mempertemukan umat Tuhan dengan Tuhan sendiri, dan untuk mendewasakan gereja Tuhan, untuk dapat datang langsung kepada Tuhan, bertemu Tuhan secara pribadi, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan bukan kepada gereja atau hamba Tuhan, atau perantara-perantara lainnya sebagai pihak ketiga. Jadi saudara, gereja melayani umat Tuhan dalam kehidupan beragama. Kehendak Tuhan yang utama adalah bahwa gereja menjadi dewasa, yang memiliki hubungan pribadi langsung kepada Tuhan di dalam ruang Maha Kudus, di dalam bait suci Tuhan, dan dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Saudara bisa men-share video ini agar semua orang dapat diberkati, dan kiranya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam hidup kita. Kiranya dapat menguatkan iman kita semua, kiranya dapat membangun kesatuan tubuh Kristus, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami berdoa kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan, menghibur, menguduskan, dan menyempurnakan hidup saudara semua. Hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela, sampai kita semua diangkat rapture, menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan di angkasa. Maranatha. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.